Shalom semuanya, kembali lagi dengan saya Winda Lisa Loture. Dan setelah kita menyelesaikan Soteriologi 4, sekarang kita akan sampai di Soteriologi 5, di mana di sini kita akan membahas mengenai Ordo Salutis. Dan salah satu bagian dari Ordo Salutis itu dia dinamakan dengan election dan predestination. Jadi sebelumnya kita baca bersama-sama di Roma 8 ayat 29 sampai 30, di mana kita akan melihat bahwa dia menyatakan bahwa semua orang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudaranya, dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan dan mereka dibenarkan, mereka juga dibenarkannya. Nah, ada orang-orang yang seperti menyamakan antara election dan juga predestination. Dan hari ini saya akan mengupas tentang apa sih sebenarnya arti dari predestination. Predestination sendiri diterjemahkan ditentukan atau dipredestinasikan. Dalam bahasa Yunani disebut proorizo, yang memiliki pengertian ditentukan sebelumnya, ditetapkan, diputuskan sebelumnya. Jadi ketika Allah menentukan terjadinya hal tertentu, itu sebelum hal itu terjadi. Dan predestinasi itu doktrin Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Namun kita akan menemukan ada keberatan paling umum yang mengenai doktrin predestinasi yang dianggap tidak adil. Mengapa Allah memilih individu tertentu bukan yang lainnya? Yang harus kita ketahui bahwa dimana seorang pun di dunia ini tidak ada yang layak untuk diselamatkan dari semula, karena kita semua telah berdosa dan pantas untuk menerima hukuman yang kekal. Sebagai hasilnya, adil jika Allah membiarkan kita semua melewatkan kekekalan di neraka. Sebaliknya, Allah memilih untuk menyelamatkan beberapa orang di antara kita. Dan pemilihan Allah ini menunjukkan kemurahan pada beberapa orang. Tidak berarti bahwa tidak adil terhadap yang lainnya. Karena tidak seorang pun yang berhak untuk merasa keberatan kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Jadi sebenarnya Allah lah yang mempunyai hak dalam menentukan siapa yang diselamatkan. Dan itu tidak akan mengurangi kebebasan kita untuk memilih dan percaya kepada Yesus. Sebab Alkitab mengatakan bahwa kita tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih yang perlu kita lakukan. Hanyalah percaya kepada Yesus Kristus dan kita akan diselamatkan. Jadi di sini Alkitab tidak menggambarkan Allah sebagai pribadi yang menolak siapapun yang percaya kepadanya atau mengusir orang yang mencari Dia. Dalam rahasia Allah, predestinasi sejalan dengan respon orang yang ditarik kepada Allah dan percaya untuk diselamatkan. Jadi di sini predestination ini sendiri Allah lah yang berhak untuk memilih siapa, untuk menetapkan siapa yang akan diselamatkan, dan manusia mesti memilih Allah untuk diselamatkan. Jadi sebelum predestination ini kita akan bertemu dengan election atau pemilihan Allah. Pemilihan atau election itu berdasarkan kasih karunia Allah. Dan setelah itu kita akan bertemu dengan general calling, di mana di general calling ini bahwa secara umum
semua orang dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi ada orang juga yang menerima panggilan khusus, misalnya karena menerima Kristus karena pemberitaan Injil yang akhirnya membawa dia ke tahap predestination ini, atau ditetapkan menjadi orang yang dipilih Allah untuk menerima keselamatan. Jadi antara pemilihan dan juga predestination ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas, di mana juga ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ini merupakan satu bagian gitu. Tetapi jika kita belajar secara rinci lagi mengenai pengertian dari election dan predestination ini, maka kita akan bersama-sama belajar mengenai perbedaan daripada election dan predestination ini. Jadi teman-teman, sekian yang bisa saya sharingkan. Jika ada pertanyaan, masukan, dan kritik dan saran, boleh ditulis di komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.